Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan dalam acara membangun budaya positif. Berhubung waktu sudah siang, maka marilah acara pada siang hari ini kita mulai. Namun sebelum dimulai, terlebih dahulu akan kami bacakan susunan acaranya. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga penyampaian materi budaya positif di sekolah, acara yang keempat diskusi, dan acara yang kelima penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang terhormat Ibu Novita Ayu Pratiwi, dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya untuk dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Dilanjutkan acara yang ketiga, penyampaian materi budaya positif di sekolah. Kepada yang kami hormati Bapak Dali, waktu dipersilakan. Ya, izin berdiri Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Bu, silakan masuk. Langsung saja. Pertama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan serta hidayahnya. Kita masih diberi kesehatan, dibuktikan dengan
Bapak Ibu semuanya hadir di ruangan ini tanpa suatu halangan apapun dalam keadaan sehat. Terima kasih. Sebelum saya mulai, marilah kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di sini saya perkenalkan ya Bapak Ibu. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara saya. Tentunya di sini saya akan menyampaikan aksi nyata saya modul 1.4 implementasi tentang budaya positif di sekolah. Perkenalkan, di sini nama saya ya, tidak asing lagi ya Bapak Ibu, wajah saya seperti ini. Ini nama saya Dali Yuta Pradana, sarjana pendidikan. Saya guru SMP Negeri 2 Baturno. Saya CGP angkatan 9 di Kabupaten Wonogiri. Oke. Perkenalkan, ini adalah fasilitator saya. Beliau adalah Bapak Sunar. Beliau mengajarnya di SMKN 1 Semarang. Ya. Dan yang satu adalah PP saya, pengajar praktek saya, itu namanya Bu Dayu Andrini SPD. Nah, mereka berdua ini yang mendampingi saya selama mengikuti program guru penggerak di angkatan 9. Tetapi kemarin sebetulnya saya masuk di angkatan 8, tetapi karena kuota di angkatan 8 itu sangat sedikit PP-nya, saya dimasukkan di angkatan 9. Oke, next Bapak Ibu. Oke, langsung saja. Di sini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ya, Ki Hajar Dewantara, bertujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik manusia maupun sebagai masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak itu. Saya mengikuti program di Guru Penggerak ini. Saya mengenal dengan kata istilah menuntun. Jadi kita sebagai guru, ya, itu adalah sebagai sosok yang diidamkan, yang didambakan oleh murid kita tentunya. Ya, kita tidak boleh ya, dengan istilah apa ya, menghukum, ya, tetapi kita harus menuntun anak didik kita ke arah yang lebih baik tentunya. Next, budaya positif itu adalah budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya seorang siswa atau murid itu harus memiliki pribadi yang kritis, terus mempunyai hormat, sopan santun, adab tentunya, dan tidak lupa mempunyai rasa tanggung jawab yang penuh, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan dari budaya positif ini yang pertama, satu, itu menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk proses belajar mengajar. Yang berikutnya, yang kedua, untuk menciptakan rasa disiplin tanggung jawab pada diri peserta didik. Yang ketiga, mendidik murid untuk menjadi pribadi yang berkarakter serta bertanggung jawab. Nah, dari ketiga tujuan ini tentunya kita sebagai guru ya, mendambakan ya, siswa kita ya, itu yang pintar, cerdas, nurut, ya, terus menciptakan
yang ini maaf, menciptakan suasana kelas yang nyaman. Dalam proses pembelajaran tentunya kenyamanan siswa itu sangat penting sekali ya, karena kalau kelasnya bersih ya, nyaman ya, tentunya anak itu akan merasa nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, menciptakan rasa disiplin ya, disiplin dan tanggung jawab pada diri peserta didik, mempunyai rasa disiplin yang tinggi ya. Terus bertanggung jawab, semisal siswa kita itu ada jadwal piket, nah siswa itu sudah sesuai dengan jadwalnya dan tanpa disuruh anak itu sudah melakukan ya kebersihan sesuai dengan jadwal yang sudah terpampang di dalam kelas. Itu adalah mempunyai rasa disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga, mendidik murid untuk menjadi pribadi yang berkarakter serta bertanggung jawab. Berkarakter mempunyai wawasan yang luas tentunya. Nah, di zaman modern seperti ini, ya tentunya peserta didik itu dituntut dengan IT yang luas, pintar, ya. Intinya bisa mengikuti perkembangan zaman. Next, latar belakang. Ya, untuk latar belakang, selama seorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran sulit terjadi dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Untuk itulah menciptakan lingkungan yang positif perlu dilakukan agar terbentuk budaya positif. Budaya terwujud melalui lingkungan yang aman, nyaman, akan memberikan kesempatan dan kebebasan murid untuk memproses berkreativitas, belajar, membuat kesalahan, dan belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Kenyamanan kelas sangatlah penting untuk terwujudnya peningkatan dalam hasil belajar di kelas hingga mampu hasil belajar yang maksimal. Ini adalah latar belakang. Kelihatannya Bapak Ibu semuanya tegang ya. Kita ice breaking sebentar ya untuk mencarikan suasana agar Bapak Ibu bisa lebih konsentrasi dalam mengikuti presentasi yang saya sampaikan ini. Mungkin Bapak Ibu bisa berdiri semuanya, mohon izin. Jadi di sini nanti Bapak Ibu ice breakingnya nanti kegiatannya kita mencoba menggerakkan badan, coba ambil renggangan agar tidak terganggu. Oke, jadi gini ice breakingnya kita nyanyi bareng-bareng tapi memakai gerakan. Contoh ya, ini saya praktekkan dulu. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Begitu bisa diterima Bapak Ibu? Bisa. Ayo semuanya kita mencoba menggerakkan badan kita biar rileks ya. Kita mulai. Yuk 1, 2, 3. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Yuk lebih semangat lagi. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Terima kasih Bapak Ibu.
duduk Bapak Ibu. Lanjut ya. Yang berikutnya adalah tujuan budaya positif. Di sini yang pertama membentuk keyakinan kelas. Yang kedua menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin positif. Yang ketiga menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Yang keempat mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tolak ukur yang pertama terbentuknya keyakinan kelas. Yang kedua tumbuhnya motivasi internal pada diri murid. Yang ketiga tumbuhnya nilai-nilai kebajikan pada diri murid. Yang keempat guru mampu menerapkan posisi manajer dan masalah yang dihadapinya. Yang berikutnya terjalin komunikasi aktif antara guru dan peserta didik, tentunya imbal balik ya. Setiap kita melakukan proses pembelajaran tentunya komunikasi itu harus selalu aktif ya, agar terjalin suasana yang nyaman dalam proses pembelajaran, agar apa? Komunikasi antara guru dan peserta didik itu harus ada imbal baliknya. Jadi kalau kita mengajar di kelas ya tentunya kita mengharapkan apa yang kita sampaikan kepada siswa kita tentunya bisa terserap ya, ilmunya dan bisa diterapkan oleh siswa kita. Yang berikutnya murid memiliki karakter yang kuat, terutama karakter profil pelajar Pancasila. Mungkin sebelum saya lanjutkan ada perlu pemahaman lagi. Ada enggak? Kalau nggak ada saya lanjut next Bapak Ibu. Lini masa tindakan. Nah, di sini ada beberapa ya lini masa tindakan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan sementasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali siswa untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang berikutnya, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang terakhir, mensosialisasikan kepada rekan sejawat guru tentang aksi nyata budaya positif. Nah, ini berkaitan dengan apa yang saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu semuanya, yaitu mensosialisasikan kepada rekan sejawat tentang aksi nyata budaya positif. Yang berikutnya dukungan yang diperlukan. Ya, yang pertama tentunya dari Bapak Kepala Sekolah ya. Terus kaitannya erat dengan Bapak rekan guru, ya, rekan sejawat ya. Murid agar tindakan yang telah tersusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang berikutnya tentunya didukung sama sarana prasarana yang mendukung ya untuk menumbuhkan budaya positif. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Nah, semuanya ini harus ada keterkaitan, berkolaborasi antara kepala sekolah, rekan guru, murid, dan tentunya didukung sama sarana prasarana yang ada di sekolah. Tentunya juga didukung sama orang tua yang ada di rumah ya, untuk membangun apa? Budaya positif karakter anak nih Bapak Ibu. Di sini ada beberapa konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru.
Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Sebelum saya paparkan slide berikutnya, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu semuanya. Bu Reni, atau ada tambahan tidak Bu? Atau masih lanjut ya? Oke, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi untuk membangun budaya positif di sekolah, ya tentunya lingkungan yang nyaman, ya, positif, ya, agar apa? Siswa itu bisa berpikir apa? Berpikir kritis, ya, berpikir baik, nyaman, bertindak, dan apa? Mandiri dan bertanggung jawab. Yang berikutnya, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Kita sebagai guru harus senantiasa selalu, ya, mengkontrol, ya, aktivitas siswa kita. Jangan sampai, ya, kita tidak mengetahui anak kita nggak masuk beberapa kali kemana tanpa surat izin, ya. Itu adalah sikap yang salah, ya, Bapak Ibu. Jadi kita seorang guru, ya, kita harus selalu mengkontrol, ya, anak didik kita, ya. Harus tahu perkembangan anak didik kita, ya. Next. Oke, di sini ada permainan, ya. Permainan ini, semisal Bapak Ibu itu A, ya. Saya ibaratkan huruf A. Tugas Anda itu mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Bapak Ibu bisa mengepalkan tangan Anda. Nah, coba bayangkan bahwa Anda itu menyimpan suatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Jadi bayangkan seolah-olah Bapak itu memegang barang yang intinya barang itu kamu pegang erat dan tidak boleh terbuka. Nah, Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B rekan Anda yang ada di sebelah Bapak Ibu, ya, itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda adalah B. Boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, maksud dari permainan ini, ya, maksudnya kita sebagai guru, ya, tentunya kita mau diturut sama murid kita, ya toh? Setiap kita mengajar, kamu harus seperti ini, ikuti arah sesuai dengan apa yang saya arahkan. Nah, tetapi di budaya positif di guru penggerak ini, kita tidak boleh mengarahkan anak itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kamu harus seperti ini. Itu namanya menghukum. Nah, bagaimana? Nah, kita cari tahu dulu, ya, peserta didik kita yang kita ajarkan itu maunya bagaimana. Nah, dengan cara media pembelajaran yang seperti apa, ya, cara kita mentransfer ilmu kita terhadap murid atau siswa kita. Ya, tentunya siswa murid kita itu harus merdeka dalam proses pembelajaran. Mungkin murid kita itu sukanya belajar dengan berkelompok, ya. Dengan cara berkelompok mungkin inspirasi dari masing-masing anak itu memunculkan ide-ide yang
baru. Dari situ bisa memunculkan gagasan, pikiran anak itu sendiri. Seperti itu dalam proses pembelajaran. Nah, ilmu ini saya dapat di guru penggerak. Mungkin saya sendiri mungkin belum bisa karena terus terang saja kalau di lapangan sebagai guru PJOK kalau tidak seperti mendidik anak itu mungkin tidak bisa. Jadi dengan seiringnya waktu lama-lama nanti kita akan memproses mengubah gaya proses belajar yang sudah zaman dulu kita terapkan. Berikutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasar prinsip belajar dengan berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next, karakter pelajar Pancasila yang di sini yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang berikutnya berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Itu semua adalah karakter pelajar Pancasila, tentunya anak didik kita. Kita mengarahkan, membimbing, menuntun. Kita harus bisa menuntun ke arah yang ini. Jadi kalau ini belum bisa, kita cobain dulu. Kalau ini sudah bisa, lanjut ke tahap berikutnya sampai nanti ke tahap mandiri yang terakhir. Mungkin begitu ya Bapak Ibu semuanya. Yang berikutnya dari karakter pelajar Pancasila kita kupas satu-satu. Ini nanti slide-nya saya bagikan aja ya Bapak Ibu karena terlalu lama kalau nanti kita bahas. Yang pertama intinya tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang berikutnya berkebinekaan global. Terus bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol menurut William Glasser. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Kita disuruh untuk mengontrol murid kita, yang memahami murid kita. Yang berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Yang berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh seperti kita dengan peserta didik kita, dengan istilahnya kita mengkritik murid kita, nah kamu itu jangan berkata kotor, misal, jangan berkata kotor. Kalau berkata kotor, nanti karakter yang terbentuk kamu itu akan terbiasa dengan apa? Dengan berkata kotor tadi. Dengan seperti itu, anak itu kan akan merasa apa? Bersalah karena mendapat teguran dari kita. Tentunya itu semua akan menguatkan karakter peserta didik kita. Itu ya Bapak Ibu. Next, apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar.
makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Next, Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi yang pertama itu ada validasi kebutuhan. Yang berikutnya menanyakan keyakinan, dan yang terakhir menstabilkan identitas. Kita bahas dari menstabilkan identitas, ya. Bagian dasar dari segitiga restitusi itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kita tekan terus, ya, kita pojokkan terus, ya, karena apa? Itu akan membuat anak itu di posisi gagal. Kita ingin menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Misal, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang berikutnya, kamu berhak merasa begitu. Yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Mungkin Bapak Ibu guru BK sudah paham tentang menstabilkan identitas, karena guru BK itu adalah sahabat siswa. Itu dia Pak panggil. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, menurut teori kontrol, tindakan manusia baik atau buruknya ya pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus response ke cara berpikir proaktif yang memiliki tujuan dari setiap tindakan. Nah, jadi bila dikatakan ada tanpa menghakimi, ya, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contoh, yang pertama, padahal kamu itu melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi suatu yang penting itu buatmu. Terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, ya, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Semua ini adalah validasi tindakan yang salah. Terakhir, menanyakan keyakinan. Langsung saja ini pertanyaan yang perlu menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas ataupun keluarga. Contoh, ya,
Apakah kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Yang berikutnya, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kebanyakan anak-anak itu akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi seperti itu. Nah, guru itu dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka jadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapatkan gambaran, wawasan, pandangan jelas ya, tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Sambil mendengarkan apa yang sudah saya paparkan, monggo disambi Bapak Ibu, mboten sak malu-malu, diminum, dimakan mboten apa-apa. Makan nggih Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya kebutuhan dasar manusia. Realitas atau yang disebut dengan kebutuhan. Setiap orang ya itu berbeda. Ya, saya dengan si B itu tentunya berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini ada 5. Yang pertama adalah survival. Yang kedua cinta kasih. Dan yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima kesenangan. Nah, kita bahas satu-satu. Kebutuhan dasar manusia survival itu kebutuhan dasar manusia yaitu bersifat fisiologis seperti sandang, pangan, bagaimana anak-anak itu belajar baik kalau rumahnya tergenang air, itu membutuhkan kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau anak-anak ya dalam proses pembelajaran ya dia masih memikirkan ya rumahnya tergenang ya tentunya dia tidak akan bisa berpikir dengan maksimal ya, itu semua adalah kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya adalah cinta kasih ya, merasa diterima di kelompoknya ya. Terus mencari perhatian dan kasih sayang, meminta kita untuk perhatian terhadap siswa. Tentunya kita seringkali ya di lapangan banyak sekali anak-anak kita atau peserta didik itu mencari apa ya istilahnya? Mencari perhatian terhadap kita. Contoh, Pak, ini baju saya baru loh Pak. Baru kemarin beli ya. Nah, itu adalah cinta kasih ya. Bentuk perhatian kita ya. Bentuk perhatian kita, pandangan kita ya terhadap siswa. Tentunya, oh ya nak, baju baru ya, baru dipakai ya. Nah, kita dengan mengucap seperti itu tentunya anak itu akan merasa senang ya, akan merasa dia itu diperhatikan sama kita. Yang berikutnya kesenangan ya. Apabila anak-anak kita senang dengan pelajaran, senang dengan Pak Guru ataupun Bu Guru ya, tentunya akan mendapatkan pembelajaran yang baik. Dalam proses pembelajaran diselipkan kesenangan yang membuat anak itu gembira, senang. Sesungguhnya kodrat anak itu bermain. Jadi dalam proses pembelajaran ya tentunya kita dituntut untuk selalu berkreativitas ya, agar apa? Agar dalam proses pembelajaran anak itu merasa nyaman, senang ya, tentunya ya, dengan nyaman ya, dengan model-model pembelajaran dan bervariasi, anak tidak akan merasa bosan. Yang berikutnya kebebasan ya, anak itu butuh bebas. Bebas dalam mengungkapkan pendapat, bebas menentukan pembelajaran seperti apa. Nah, contoh ya, semisal
anak itu mungkin senang membaca, ya, bermain sambil belajar, menulis sesuai dengan kebutuhan anak tentunya. Jadi kita senang ya kalau anak kita itu bisa menerima pembelajaran yang kita kasihkan, kita tularkan kepada anak didik kita tentunya. Dengan apa? Ya, kita tidak boleh istilahnya apa ya, menghukum kamu harus seperti ini, kamu sih tidak. Ya, anak itu agar merdeka dengan gaya belajar seperti apa, ya kita harus bisa mencari sisi meliknya, ya, istilahnya dengan cara bagaimana anak kita itu bisa senang, nyaman, ya. Mungkin dengan cara berkelompok, ya, seperti itu. Yang berikutnya penguasaan. Ya, dalam penguasaan ini mungkin anak itu ingin menjadi pemimpin dalam suatu kelas, ya. Mungkin di salah satu anak itu, ya, dia ingin menjadi ketua kelas, ya, bisa menjadi bendahara, sekretaris, dia ingin menjadi seorang pemimpin dari teman-temannya, seperti itu. Sudah paham ya Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia dari survival, cinta kasih, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Sudah paham Bapak Ibu? Oke, saya lanjutkan ya. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal. Yang kedua, motivasi eksternal. Yang ketiga, motivasi internal. Contoh satu aja nih Bapak Ibu biar cepat ya. Motivasi internal, nah, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Nah, contoh, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, itu adalah salah satu menghargai dirinya sendiri. Nah, hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Contoh, ya, ini ada kasus nih Bapak Ibu. Albert ya, kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat itu ya, guru matematikanya adalah Bapak Amir ya, menanyakan kepada Albert ya, di kelas ya, Bapak Amir ini menanyakan kepada Albert ya, Albert itu menjadi gugup ya, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi ya, serta ya, tiba-tiba si Albert itu menjadi gagap. Nah, pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Albert yang bicaranya tergagap-gagap. Pak Amir pada saat itu membiarkan teman-temannya Albert menertawakan Albert ya, di dalam kelas itu. Ya. Jadi suasana itu menjadi gaduh ya, karena semua tertuju kepada si Albert tadi. Karena si Albert diberi pertanyaan, dia tidak bisa menjawab. Karena saat menjawab dia merasa gugup, ya. Terus bicaranya itu tergagap-gagap. Nah, pertanyaan dari apa yang kasus skenario yang tadi Albert dan Pak Amir sebagai guru matematika. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Amir terhadap Albert? Mengapa? Mungkin bisa dijawab langsung Bu Reni. Monggo Bu, bisa dijawab mungkin dari pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Amir terhadap Albert? Terima kasih. Kalau dilihat dari posisi kontrol kita sebagai manajer, tindakan dari Pak Sena tersebut mengarah pada hukuman ya Pak? Iya. Hukuman karena tidak bisa menjawab dan kita langsung memberi tindakan disuruh maju ke depan kelas. Ya. Jadi saya tidak setuju. Karena sesuai dengan posisi kontrol kita sebagai manajer. Yang kedua, menurut Anda tindakan
Maaf, ini seharusnya Pak Amir, bukan Pak Seno ya. Ini belum saya benahi. Terhadap Albert adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Coba gue bisa lebih keras lagi. Terima kasih. Kalau menurut saya tadi itu sebuah hukuman karena Pak Amir ya, Pak Amir tidak tadi menggunakan segitiga restitusi ya, karena tidak bisa menjawab langsung diberi hukuman untuk maju ke depan kelas, apalagi membuat suasana gaduh juga, ya ditertawakan tetapi tidak ada tindak lanjut dari Pak Amir. Oke, mari kita lihat. Mari ya, jadi apa yang dikatakan Bu Reni tadi benar ya. Ini ada kasus ya. Mari kita berlatih hukuman atau konsekuensi. Ya, yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 3 kali karena terlambat hadir saat pembelajaran. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke. Yang ketiga, berjemur di halaman sekolah karena mengobrol saat pembelajaran. Hukuman. Oke, berarti Bapak Ibu sudah paham ya? Bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa membolos dari jam pembelajaran. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Yang pertama penghukum. Patuhi aturan sekolah lalu berlari keliling lapangan. Itu adalah penghukum. Yang berikutnya, contoh yang berikutnya, berapa kali Bu Guru harus beritahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Contoh yang ketiga, teman, ayolah yang patuh buat apa bolos? Buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Ya. Yang berikutnya pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Dan yang terakhir manajer, contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, semua ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada 5 kasus yang berbeda, dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang berikutnya, mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan, prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas itu merupakan bagian dari disiplin positif. Untuk menciptakan budaya positif di kelas, dalam keyakinan kelas berisi nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Prinsip yang digunakan dalam kesempatan membuat keyakinan kelas yang pada dilakukan adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Tujuan dari keyakinan kelas yang pertama, menumbuhkan keterlibatan murid.
Yang berikutnya membentuk keyakinan kelas. Yang berikutnya untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang lebih efektif lagi tentunya. Mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid. Yang terakhir, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid, itu membiasakan budaya positif dan tentunya disiplin. Ciri-ciri keyakinan kelas. Ya, di sini saya memaparkan ada 6. Yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ciri yang berikutnya, keyakinan kelas merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Yang kelima, pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Dan yang ciri yang terakhir, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Tentunya selalu mendapatkan pantauan dari kita, sudah terlaksana dengan baik atau belum. Nah, kita sebagai guru atau wali kelas kita harus selalu mengkontrol, ya, keyakinan yang sudah diterapkan di kelas sudah berjalan dengan maksimal atau belum. Itu ya Bapak Ibu. Nah, langkah-langkah dalam menyusun kesepakatan atau keyakinan kelas. Pertama, tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas tentunya. Yang berikutnya, eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Maunya bagaimana? Ya, kita sampaikan di depan siswa kita, murid kita. Nah, ya, maunya eksplorasi dari ide-ide peserta didik atau murid itu akan menimbulkan wawasan untuk mencapai kelas yang nyaman, baik dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga, ambil kesimpulan dari ide murid. Jadi setelah kesepakatan keyakinan sudah tersusun, kita ambil kesimpulan. Kita pilah-pilah, kita jadikan keyakinan kelas kita sebagai guru untuk menuntun siswa kita ke arah yang lebih baik. Ubah ide menjadi keyakinan kelas. Yang kelima, tanda tangani kontrak keyakinan kelas. Setelah disepakati, gen marme, kita tanda tangani suatu kelas. Kita teken kontrak. Kita tempel di papan yang paling depan sendiri. Nah, seandainya nanti murid kita atau siswa kita itu melakukan pelanggaran, dia bisa melihat tanda tangan itu tanda tangan saya. Tentunya kesepakatan yang sudah kita sepakati tidak boleh dihilangkan. Itu ya Bapak Ibu. Yang berikutnya, lihat bersama poster kontrak keyakinan atau kesepakatan kelas. Selalu ingatkan jika murid mulai mengabaikan kesepakatan. Tentunya kita berkolaborasi dengan murid. Di situ ada ketua, ada wakil, kita gerakkan semuanya. Jika di antara salah satu murid atau siswa kita melakukan pelanggaran, siswa yang lain wajib apa? Miliki kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Terakhir, merefleksikan bersama dalam kurun waktu yang tertentu. Semua ini adalah langkah-langkah dalam menyusun kesepakatan atau keyakinan kelas. Langkah-langkahnya seperti ini Bapak Ibu, nanti bisa diterapkan di kelas
Bapak Ibu semuanya. Sekian dan terima kasih. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu hasil pemaparan tentang budaya positif kelas. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi berikutnya saya kasihkan ke pembawa acara. Monggo Bu Lucy. Boleh disamping ya Bapak Ibu. Dilanjutkan acara yang berikutnya, yaitu diskusi yang akan dipimpin oleh Bapak Dali. Waktu dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Lucy. Ya. Tentang aksi nyata modul 1.4 implementasi budaya positif yang sudah saya paparkan tadi, mungkin perlu kita diskusikan lagi untuk membangun budaya positif di dalam kelas. Monggo Bapak Ibu, saya buka untuk sesi diskusi di sini. Di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu semuanya, tidak. Di sini kita belajar bersama untuk membangun budaya positif, tentunya untuk peserta didik kita, ya, agar budaya positif itu bisa terbentuk, bisa diterapkan, dilakukan oleh peserta didik. Ya. Monggo Bapak Ibu, Bu Reni atau Pak Panggo atau Bu Mardita atau yang lainnya, monggo. Monggo Pak Panggo, waktu dan tempat saya persilakan. Mungkin bisa berdiri Pak Panggo. Monggo Pak. Terima kasih waktu yang diberikan pada dan juga rekan-rekan guru yang lain. Yang ingin saya tanyakan di dalam guru penggerak atau kurikulum Merdeka ini, apakah masih relevan kaitannya dengan penerapan scoring atau tertib yang ada di sekolah dalam membangun budaya disiplin dan budaya di SMP Negeri 2 Bateno terkait dengan penerapan budaya positif yang ada di kurikulum Merdeka. Mengingat kita ketahui aturan-aturan yang ada, banyak sekali kita pelanggaran-pelanggaran kita coba untuk meminimalisir dengan penerapan scoring, gitu. Apakah masih relevan terkait dengan hal tersebut? Ini sebagai masukan kami dan juga mungkin ke siswanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Panggo, pertanyaan yang luar biasa ya, karena kaitan dengan tata tertib buku peraturan siswa itu sebetulnya bertolak dengan hati saya, karena dalam proses pembelajaran di calon guru penggerak ini, apa yang saya pelajari tentunya kita tidak boleh ya, tentunya langsung menghukum anak, kamu itu salah, kamu harus seperti ini, itu nggak boleh ya. Tentunya kita cari tahu dulu ya, mungkin bisa relevan ya, karena untuk acuan kita tata tertib agar anak itu bisa mentaati dan tahu aturan-aturan yang ada di sekolah kita, tentunya itu yang pertama ya. Mungkin aturan itu bisa diterapkan ya, tentunya kita dengan cara pendekatan terhadap anak ya. Tentunya semisal anak itu melakukan kesalahan, yang pertama kita tidak boleh langsung men-skor, kamu langsung 50, panggilan kamu tidak boleh seperti itu. Kita dekati dulu permasalahannya apa ya. Kenapa kamu melakukan
seperti itu. Misal, oke. Mungkin anak itu di rumah ya butuh kasih sayang orang tuanya, bisa juga ya karena di sekolah itu melakukan hal seperti itu, ya, melanggar aturan yang ada di sekolah. Kita selidiki dulu kasusnya apa dulu, dan kita cari tahu dulu ya kenapa dia kok bisa berbuat itu, yang melatar belakangi anak berbuat seperti itu tuh apa sebenarnya. Setelah itu ya nanti kita bisa pendekatan terhadap orang tua langkah berikutnya, agar pemantauan orang tua yang ada di rumah dengan kita itu harus bisa sinkron. Jangan sampai kita di sekolah ya taat aturan seperti ini, anak oke, ya anak bisa sepakat dengan aturan yang ada di sekolah. Tetapi kalau di rumah tanpa pantauan dari kita, ya karena sudah kembali ke rumah, tentunya itu harus ada kolaborasi dengan orang tua yang ada di rumah. Artinya buku tata tertib yang ada di sekolah itu bisa terwujud dan bisa diterapkan. Akan tetapi jika anak itu melakukan pelanggaran, kita jangan langsung kasih skor ya. Intinya kita cari tahu dulu ya, permasalahan seperti apa, pendekatan terhadap anak itu. Dari itu nanti kita akan mengetahui, oh anak ini seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Reni. Monggo Bu. Ya, terima kasih. Kembali lagi kita bersandar pada posisi kontrol kita sebagai manajer, tapi bagaimanapun juga kita juga tidak bisa mengesampingkan bahwa suatu instansi pendidikan itu harus ada suatu tata tertib atau aturan. Gitu. Jadi jika itu ada sistem poin dan sebagainya, kita terutama di SMP Negeri 2 juga sudah ada tim Satgas Kedisiplinan itu sendiri, dan itu sudah kewenangan dari pihak kedisiplinan. Karena jika suatu instansi pendidikan tidak ada suatu tata tertib atau aturan juga tidak bisa berjalan dengan baik, apalagi dalam pembentukan karakter siswanya. Tetapi yang sesuai dengan Pak Dali tadi sampaikan mengenai posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi sendiri itu, ini berkaitan dengan bagaimana cara kita menghadapi siswa jika ada suatu masalah seperti itu misalnya. Apalagi tentang suatu pelanggaran, terutama pelanggaran yang terjadi di lingkungan kelas. Misalkan itu seperti tidak mengerjakan PR, terus mengganggu teman dan sebagainya, kita bisa menggunakan segitiga restitusi sebagai pemecahan masalahnya. Karena pada dasarnya kita kembali ke keyakinan kelas. Kita mengingatkan siswa mengenai segitiga restitusi itu dengan keyakinan kelas yang telah disepakati oleh siswa itu sendiri. Jadi seperti keyakinan kelas dan segitiga restitusi itu sangat bisa berlaku sekali jika itu dilakukan di lingkungan kelas seperti itu. Karena kita mengingatkan kembali, oh keyakinan kelas seperti apa yang telah kita sepakati. Jika kamu seperti ini, kira-kira melanggar yang mana? Kira-kira nilai-nilai keyakinan kelas yang mana yang belum kamu terapkan? Jadi lebih mengarah ke kelas masing-masing, karena keyakinan kelas setiap kelas itu kan sesuai kesepakatan masing-masing. Tetapi itu tadi, instansi pendidikan atau sekolah itu tata tertib memang harus ada seperti itu Pak. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapi masalahnya. Benar sekali jika siswa itu karakternya berbeda. Jika misalkan ada satu tidak mengerjakan PR, ada anak lain juga, pasti alasannya berbeda-beda, tidak bisa sama seperti itu. Tetapi tata tertib memang harus ada memang ya. Menurut saya seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan, silakan. Terima kasih Bu Reni yang sudah menyampaikan tentang tata tertib tadi. Benar ya Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa
mencari sisi melek anak itu, ya. Intinya pendekatan terhadap anak itu sebelum kita melakukan tidak lanjut yang lebih lagi ya tentang apa yang anak itu lakukan. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya? Tidak ada? Oke, sudah cukup ya. Oke, untuk selanjutnya monggo saya kembalikan kepada pembawa acara untuk berikutnya. Dilanjutkan acara doa kepada Bapak Dwi Panggo SPG. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, senang mari kita teduhkan kepala dan hati kita. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita, terutama untuk anak-anak didik kita. Mohon izin kami memandu untuk doa kesempatan siang hari dengan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan alimin, hamdan yu'afi mazid wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karimati sultanik. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wala khadiyal hajat. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihat, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihat, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi din wa afiyatan fi jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan wa maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma harim alaina fi sakaril maut wa jannan nar wal afa ila hisab. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.